Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Ibu. Nama Ibu Nurpiana. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran atletik. Baiklah, dapat dilihat di layar ada gambar orang berjalan dan berlari. Mari kita mulai pembelajaran atletik ini. Ayo. Atletik yaitu berasal dari bahasa Yunani. Negara Yunani ya, athlon. Bahasanya itu bahasa Yunani tentunya, yaitu athlon yang artinya berlomba atau bertanding. Atletik dianggap sebagai olahraga yang sederhana karena tidak membutuhkan banyak perlengkapan dan peralatan yang rumit. Atletik juga tidak membutuhkan banyak biaya jika ingin melakukannya atau menekuninya. Atletik bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, koordinasi, dan kemampuan biomotorik lainnya. Jadi atletik ini berasal dari bahasa Yunani yang pada zaman itu bisa dibilang bangsa Romawi kuno yang sejarahnya tentu sangat lama ya sampai sekarang, karena atletik ini menghasilkan namanya untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, koordinasi, dan kemampuan biomotorik yang nantinya digunakan zaman dahulu untuk berperang. Tapi karena berperang berubahlah tahun demi tahun berubah menjadi olahraga. Jadi olahraganya disesuaikan pada zaman dahulu. Baik, kita lanjut lagi. Cabang olahraga atletik. Cabang olahraga atletik itu ada 4 yang disingkat cabur. Jadi cabur yang pertama adalah, atau cabang olahraga pertama, jalan. Yang pertama cabang jalan ada 1 saja, yaitu jalan cepat. Seterusnya yang kedua adalah cabang olahraga lari, yang dimana lari itu ada 5, yaitu lari jarak jauh, lari jarak menengah, lari jarak pendek atau sprint, lari estafet, dan lari gawang. Yang ketiga cabang olahraga lempar. Ada 4 di sini, yaitu lempar cakram, lempar lembing, atau kalau untuk di SD itu lempar roket. Lalu berikutnya lempar martil dan tolak peluru. Terus kita cabang olahraga yang berikutnya lompat. Jadi yang lompat ini ada 4 juga, atau lompat jauh, lompat galah, lompat jangkit, dan lompat tinggi. Jadi cabang olahraga atletik ini ada 4, jalan, lari, lempar, dan lompat. Dan kesemuanya ini pasti kalian tidak asing, karena jalan, lari, lempar, dan lompat hampir setiap manusia melakukannya atau setiap hari. Karena kalau tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari, tidak bisa melempar, dan tidak bisa melompat, berarti manusia tersebut sedang sakit. Untuk cabang olahraga jalan atau jalan cepat ini disebut race walking. Jalan cepat ini dia berjalan sampai
kurang lebih 20 kilo dengan teknik yang ada. Cabang olahraga yang berikutnya itu lari. Kalau lari itu kalau dalam sejarahnya juga punya ya. Jadi lari jarak jauh, jarak menengah, dan jarak pendek. Biasa itu ada kelas-kelasnya atau nomor lombanya. Kalau jarak jauh itu sekitar seperti lari maraton 42 km lebih. Sedangkan jarak menengah itu sekitar 800, 1000 sampai 1500 nomor lombanya. Dan jarak pendek itu sekitar yang sudah diperlombakan itu 100, 200, dan kalau nggak salah 400. Ya, betul, 400. Nah, jadi kalau yang lari juga berkembang. Jadi lari estafet. Estafet itu lari tongkat. Tongkatnya diberikan kepada teman. Kalau lari estafet biasanya 4 orang dan 400 meter. Tiap jarak 100 meter ada teman yang sampai memberikan tongkat sampai ke finish nanti. Untuk lari gawang, itu gawangnya itu dilompat, terus dilompat lagi, ada gawang seperti gawang seperti palang gitu, palang nanti dilewati sampai di atas. Kalau gawangnya jatuh itu boleh tetap berlari, tapi nilainya tidak seperti yang berhasil melewati sampai garis akhir. Nah, untuk cabang lempar yaitu lempar cakram. Lempar cakram di sini seperti bentuk piringan tapi berat, dan di situ itu berisi sudah ada berat yang ditentukan. Jadi cakram itu dipegang. Cakram itu seperti dua piring yang disatukan. Bentuknya seperti itu. Nanti dia berputar dan dilempar sekuat tenaga. Sepertinya mudah, cuman dari yang dilihat pasti kalau dari yang dilihat itu susah sekali dalam melakukan lempar cakram. Karena lempar cakram itu temannya lempar martil dan tolak peluru. Semua tekniknya hampir sama, cuman berbeda cara lemparnya saja. Untuk lempar lembing kita biasanya kalau di SD dia lempar roket. Ada bentuk seperti roket begitu. Nanti yang ada ekornya di belakangnya. Nanti dengan teknik lembing, sekuat tenaga, berlari dan melemparkan jauh-jauh roket tersebut. Dan berikutnya lempar martil. Lempar martil di sini martilnya itu seperti bentuk bola ayun. Bola ayun pada anak SD biasanya. Jadi anak SD itu pakai bola ayun, tidak pakai martil. Martil itu kan seperti palu ya, kalau bayangannya, cuman tidak seperti palu. Di sini cabang lemparnya bentuknya bulat dan ada talinya begitu. Talinya panjang, nanti dilempar sangat jauh. Dengan putaran yang kuat dan dorongan dilemparlah martil itu. Kalau di SD itu seperti kita bola ayun, melempar bola ayun. Pengenalannya dengan bola ayun. Nah, untuk tolak peluru juga biasanya kalau di SD tetap menggunakan yang asli. Cuman biasanya guru tidak bisa mengambil resiko, jadi biasanya dimodifikasi menggunakan bola ayun atau bola yang diisi kain, atau bola yang dimodifikasi seperti apa gitu, diisi semen mungkin.
Sekali banyak kalau guru olahraga melakukan hal tersebut karena takutnya tadi pergelangan anak, pergelangan kalian itu bisa cedera karena sangat penting seluruh tubuh kita. Terus cabur lompat jauh. Ini lompat yang berlari sangat laju dan pas tolakan ya jatuh ke bak pasir. Itu lompat jauh. Ada fase melayang, juga ada gaya-gayanya di situ. Sedangkan lompat galah itu seperti pakai jangkit yang lentur dan melewati rintangan setingginya. Tingginya itu sudah ada diberikan tata cara tingginya seperti apa. Sedangkan untuk lompat jangkit juga sama, hampir seperti lompat galah. Sedangkan lompat tinggi juga sama. Galah, jangkit dan tinggi hanya perbedaannya di alatnya saja. Tapi hampir semuanya olahraga itu tetap membutuhkan latihan yang tekun. Kalau tidak, kita tidak bisa melakukannya. Baik, selanjutnya untuk hari ini kita akan membahas namanya materi atletik, yaitu jalan cepat atau race walking dan atletik lari cepat atau sprint. Jadi sprintnya dan race walking ya. Oke. Nah, kita mulai dari race walking ya atau jalan cepat. Yang pertama, jalan cepat race walking. Kita mulai pelajari ya. Tapi sebelum itu lihat gambarnya. Di situ sudah terlihat jelas gambar yang dilakukan berjalan bukan berlari ya. Yang harus dikuasai seorang atlet atau yang kita ketahui yaitu teknik start, gerak jabar jalan, dan teknik finish. Dalam teknik start yang digunakan untuk jalan cepat itu yaitu start berdiri. Lalu yang kedua adalah gerak jalannya. Di situ harus menguasai posisi badan dan langkah kaki. Dan teknik finishnya minimal berjalan 5 meter setelah melewati garis finish. Kita masuk lagi yang lain, dapat dilihat ya. Teknik finish salah ya ibu ya. Teknik start ya. Teknik start dalam atletik adalah langkah awal dalam mempersiapkan diri sebelum melakukan gerakan. Dilakukan dengan cara gimana? Yang pertama, peserta harus menunggu aba-aba bersedia di belakang garis start. Lalu yang kedua, peserta harus mendapatkan kaki tepat di belakang garis start dan kaki kanan ditempatkan di belakang kaki kiri. Jadi kaki kiri yang di depan ya, bukan kaki kanan. Boleh enggak Bu kaki kanan dulu? Sebenarnya kalau peraturannya sih Ibu biasanya gunakan kaki kiri. Tidak kaki kanan. Jadi start juga gitu, start yang lain juga gitu, start jongkok, start melayang, dan start berdiri yang sekarang kita pelajari ini. Jadi tetap menempatkan kaki diri di depan, barulah kaki belakangnya kaki kanan. Kemudian badan harus sedikit dicondongkan ke depan dan kedua tangan harus dalam posisi rileks. Rileks itu dalam arti kata ya namanya ya rileks yang ya seperti santai ya, tidak terlalu santai juga, bersiap. Lalu ketika mendengar aba-aba ya, maka boleh langkahkan kaki kanan terlebih dahulu sembari diimbangi dengan ayunan tangan serta pinggul yang rileks. Jadi kenapa startnya kaki kiri dulu yang di depan? Karena kita kaki kanan yang maju duluan.
seperti itulah orang-orang membuat namanya teknik itu. Jadi jangan ditanyakan boleh kanan kiri Ibu, pasti ada pembelajaran yang harus kita ketahui dulu ya, kenapa harus pakai kiri. Nah, baiklah, kita masuk, yaitu kita lihat video dulu ya, video yang sederhana, bisa dilihat ya. Bentar. Ya, ini adalah video start berdiri. Start berdiri ya, kaki kiri dulu, tangan bersiap, terus maju. Iya. Terus, iya. Kanan yang maju. Iya. Seperti itu ya. Coba kita ulangi. Bisa. Oh, belum. Untuk astar, kalau melangkahkan kaki itu harus tumit terlebih dahulu, itu jalan-jalan cepat ya, terlebih dahulu, yang datang ke tanah atau ke lintasan. Tidak boleh kaki telapak kaki yang dulu harus dulu. Kenapa? Karena ini berjalan, bukan berlari. Baik, kita lanjut. Gambarnya coba kita lihat. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar star berdiri. Awalannya kita agak jauh dari star block. Lalu pas sudah dipanggil, barulah masuk dengan gaya star berdiri. Biasanya star berdiri itu tidak pakai star block juga. Pakai star block itu kebanyakan adalah star jongkok. Jadi kalau ini bisa dilihat di sini kaki kanannya dulu di depan. Ini sih dia sedang berjalan menuju tempat start. Dia berjalan menuju tempat start, tetap dalam posisi tadi, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Baiklah, terus lalu teknik berjalan. Teknik berjalannya kita harus menguasai posisi badan dan posisi langkah kaki. Posisi badannya dapat dilihat situ gambar, sudah jelas gambarnya. Posisi tubuh harus menghadap ke depan, siku dilipat hingga membentuk 90 derajat. Ayunan tangan serta langkah kaki harus seirama. Langkah kaki menjaga ayunan, kaki sembari menekuk lutut sesuai langkah yang diambil. Bagian tumit, kaki harus mendarat terlebih dahulu. Salah satu kaki harus tetap berpijak di atas tanah. Jadi kalau posisi badannya membentuk, sikunya itu membentuk 90 derajat. Boleh Bu yang enggak 90 derajat? Tetap harus 90 derajat. Tapi tidak bisa juga harus pasti seperti itu, karena kan dapat dilihat di lapangan kan tidak juga seperti itu sebenarnya. Tapi patokannya tetap 90 derajat. Ayunan lengan dan serta langkah kaki harus irama. Jadi lengan tuh kaki kanan maju, kaki tangan kiri nanti yang melangkah gitu. Jadi selang-seling. Untuk langkah kakinya yang terakhir itu adalah yang harus diperhatikan sekali ada berpijak di atas tanah. Yang berpijak dahulu adalah bagian tumit. Dan langkah sesuai dengan langkah yang diambil tuh menjaga ayunan tadi. Baiklah, terus perhatikan gambar berikut ini. Gambar untuk gambar gerakan berjalan. Berjalannya itu biasanya untuk gerakan jalan cepat dia harus biasanya sejajar satu garis saja. Biasa 2 garis, kalau 2 garis dia akan pola langkahnya itu
tetap kalau sudah berjarak pasti tidak cepat. Jadi yang biasanya digunakan adalah gerakan berjalan yang searah kakinya, satu arah saja, agar agar dorongannya itu lebih lebih menghasilkan kecepatan yang diinginkan. Terus teknik finish saat menyentuh garis itu untuk jalan cepat itu sudah di awal tadi kita bahas, harus berjalan 5 meter setelah memasuki garis finish. Menyentuhnya langsung berhenti itu tidak boleh, dilarang. Nah, jadi sama seperti yang lari-lari yang lainnya, itu tetap dia harus laju terus menerus sampai berpelambat sampai benar-benar berhenti. Kenapa? Karena otot yang tadi digunakan itu harus merelaksasi atau fase relaksasi. Dan nantinya akan berimbas juga kalau biasanya itu kita harus langsung berhenti, bisa berimbasnya ke otot uh, besar yang menimbulkan nanti varises, biasanya seperti itu. Teknik finishnya jadi diimbau itu melakukan gerakannya 5 meter setelah garis finish, berlari baru pelan akhirnya berhenti. Pada jalan cepat itu setelah start sampai finish 20 kilo kamu berjalan, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti kena kartu dan didiskualifikasi dalam aturannya itu dapat 3 teguran, langsung didiskualifikasi. Nah, berikutnya ini mengerti ya definisi ya. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini finishnya nih. Ini ada gambarnya finishnya ya. Yang ini dengan teknik tangan atau siku bahu. Nah, baru ada yang teknik dengan dada dan ada teknik dengan berjalan dengan secepat-cepatnya. Maksudnya teknik ini digunakan, tapi kalau digunakan pada jalan cepat biasanya yang terakhir yaitu jalan secepat-cepatnya sampai di tempat finish dan perlahan-lahan berhenti. Oke. Selanjutnya peraturan jalan cepat. Jalan cepat harus dilakukan dengan jalan kaki menginjak tanah pada saat kaki bagian belakang diangkat untuk melangkah. Jadi peraturan jalan cepat seperti itu ya. Nah, jika peserta tidak melakukan hal tersebut maka dianggap melanggar. Peserta didiskualifikasi jika mendapat 3 kartu merah dari 3 juri yang berbeda. Kartu merah diberikan oleh ketua juri jika baru pelanggaran awal. Hanya diberi kartu kuning. Saat memulai awalan atau start harus dilakukan dengan berdiri. Peserta tidak boleh menyentuh tanah dengan tangannya. Jadi kalau saat kita berjalan sampai kita 20 kilo atau 40 kilo, tidak boleh menyentuh tanah, kaki harus berpijak terus. Dan kalau mau minum gimana, mau ke WC nggak bisa, itu sudah seperti tidak bisa. Jadi kalau meminum biasanya minumnya sambil berjalan, nanti diberikan oleh namanya panitianya. Nanti kalau udah haus diambil, dibuka atau minum, tetap terus berjalan sambil minum. Jadi jalan cepat itu bukan gampang. Jadi, walau untuk pembelajaran kita terus harus mengetahuinya tersebut, karena tidak boleh dianggap remeh walaupun pembelajaran apapun, termasuklah pencaskes, apalagi olahraga kan. Nah, olahraga itu juga banyak positif dan negatifnya. Kalau kita melakukan yang baik, positifnya dapat banyak. Kalau sebaliknya, ya dapatnya juga kurang baik. Terakhir, peserta dianggap memenangkan pertandingan jika tubuh, bukan kepala, lengan, atau kaki.
berhasil melewati garis. Jadi tubuh dimaksudkan bukan kepala, itu tubuhnya satu kesatuan, yaitu kepala, lengan, dan kakinya berhasil melewati garis finish. Itulah namanya dianggap memenangkan pertandingan. Lalu masuk lagi kita manfaat jalan cepat. Nah, di sini jalan cepat itu manfaatnya ada semua olahraga manfaatnya banyak. Tapi sebagian besar hampir sama. Pasti bisa membuat tubuh menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama di sini menjaga berat badan yang sehat. Lalu yang kedua mencegah sekaligus mengelola berbagai kondisi termasuk penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, kanker, dan diabetes tipe 2. Lalu yang ketiga meningkatkan fungsi jantung, keempat menguatkan tulang dan otot tubuh, dan yang kelima memperbaiki suasana hati, kemampuan berpikir kalian, memori, dan kualitas tidur yang karena tidak bisa mengurangi stres. Yang keenam memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang terakhir meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Yang terutama itu mencegah penyakit-penyakit yang berat seperti kanker, diabetes, tekanan darah tinggi, jantung, dan stroke. Karena dengan kita sehat, peredaran darah kita juga sehat. Kalau peredaran darah sudah sehat, berarti lancarlah jantung untuk memompa seluruh tubuh. Jantung itu kan fungsinya memompa darah untuk seluruh tubuh. Jadi kalau darahnya sumbat karena kita tidak olahraga, seperti apa? Jadi gimana? Sakit kan? Iya. Jadi apabila kebanyakan orang yang atletik itu fungsi jantungnya baik. Kenapa? Karena uh, uh, berjalan, melakukan empat hal tadi ya, terutama jalan dan lari itu biasanya dia bisa menebalkan pembuluh darah jantung. Tentunya jadi fungsi jantung itu meningkat, tidak menurun ya. Jadi fungsi jantung bisa menurun sampai 15%, nanti sampai 10%, ujung-ujungnya meninggal itu bisa. Nah, diperhatikan ya. Jadi malas olahraga, jalan saja sampai keliling-keliling itu sudah kalian dapat meningkatkan fungsi jantung. Tapi continue ya, artinya berulang menjaganya. Tidak misalnya hanya sehari 2 hari, itu besok sebulan lagi itu tidak. Biasanya itu untuk orang yang disiplin. Untuk atlet juga itu harus, kalau atlet ya. Baik, selanjutnya kita mau kemana? Oh ya, lupa ibu. Karena manfaat jalan cepat ini apa namanya ya, banyak. Menguatkan otot tulang di sini dan otot tubuh ya. Ini kita bahas dulu yang bentar ya. Menguatkan otot tulang dan otot tubuh. Jadi dalam arti kata itu semua otot tubuh itu pada saat berjalan dan berlari itu tentunya meningkat. Apalagi kalau continue menjaganya, pasti hasil kesehatan kalian pasti baik. Bu, kenapa ada orang yang gemuk, olahraga terus bu tetap gemuk ibu? Itu biasanya kemampuan metabolisme setiap orang itu berbeda. Jadi metabolisme itulah yang yang mengcover semuanya. Misalnya kalau bisa orang tuh tergantung kalau mau misalnya mau kurus ataupun mau diet, katanya dietnya seperti ini, dietnya seperti ini, dietnya seperti ini. Tidak seperti itu nah. Biasanya itu tergantung metabolisme tubuh. Makanya kita dianjurkan untuk ke dokter. Karena dokter gizi dia tahu seperti apa kondisi tubuh ini begini, kondisi tubuh ini begini. Ada orang yang makan banyak sekali tapi tetap kurus. Nah, seperti itu. Biasanya kalau tetap kurus, biasanya itu di pankreasnya. Ya, pankreasnya itu tetap mungkin ada bermasalah sedikit atau mungkin seperti apa pankreasnya menghasilkan insulin, jadi bisa mengcover itu semua. Itu biasanya juga baik sebenarnya biasanya seperti itu.
memperbaiki suasana hati. Suasana hati kita juga kalau sedang olahraga pasti menyenangkan kan hasilnya. Setelah itu capek Bu? Enggak, biasanya bisa memperbaiki suasana hati kita. Nah, karena dengan berolahraga kadang-kadang kan kita bisa melihat lingkungan sekitar. Oke, bisa mengurangi stres ya. Dalam bekerja ataupun dalam sekolah, kita stres dengan namanya tugas-tugas dari sekolah. Yang terusnya memperkuat kekebalan tubuh. Ya, ya pasti imunnya naik kalau sudah rajin berolahraga. Lalu meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Keseimbangannya naik, waktu meningkat, koordinasi tubuhnya juga meningkat. Artinya kalau koordinasi berhubungan dengan sistem otak. Jadi sistem otak kalian nanti akan berpengaruh juga dalam mengkoordinasikan tubuh. Seperti itu. Bagus. Berikutnya kita masuk pada atletik lari cepat atau sprint. Sprint atau disebut kalau atletnya disebut sprinter. Baiklah, kita masuk lari cepat. Ini gambarnya gambar itu pula ya. Nah, gambar lari. Ya, kita masuk dulu. Yang pertama adalah lari cepat. Lari cepat. Lari cepat dapat diartikan sebagai gerakan lari yang menempuh jarak tertentu yang relatif pendek dalam waktu singkat dan dengan kecepatan yang maksimal. Lari cepat. Biasanya lari cepat kan yang nomor dipromokan adalah 100, lalu 200 meter dan 400 meter. Jadi larinya cepat tuh. Untuk latihannya biasanya untuk anak-anak itu biasanya latihannya dengan 20 meter, 30 meter sampai 50 meter. Tapi untuk para atlet sudah wajib melakukan sprinter atau melakukan sprint sekitar 100 sampai 400 meter. Begitulah. Jadi lari cepat itu dengan waktu yang singkat, 100 meter. Jadi sprinter atau seorang atlet wajib mengetahui cara berlari tekniknya. Kalau untuk kalian pastikan mempelajari dengan baik tekniknya. Karena berlari semua yang kita lakukan pasti ada sebab dan akibatnya nanti. Oke. Lanjut. Teknik start. Teknik start itu ada 3. Yang pertama, start pendek atau bunch start bahasa Inggrisnya. Yang kedua, start menengah atau medium start. Yang ketiga, start panjang atau long start. Jadi dalam start jongkok ada 3 tahapan atau 3 pilihan. Sekarang adalah teknik start. Masuk. Jadi startnya itu ada 3 kan. Jadi yang pertama adalah start pendek. Kita bahas dulu start pendek. Setelah itu start menengah. Setelah itu start panjang. Jadi perhatikan ya. Mari. Perhatikan gambarnya nih. Gambar teknik start. Yang di sini ada orang yang pakai start block ya. Ya, start block. Dapat dilihat dia berdiri siap, terus dia mengambil start pendek. Dengan aba-aba dia bersedia, siap, dan dia mendorong start block itu sampai dengan kakinya langsung
namanya berlari cepat sekali. Lari cepat. Sekencang-kencangnya. Oke, terus kita masuk star pendek. Nah, di sini ada tahapannya, yaitu pertama kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan sejajar di sebelah kaki kiri. Nah, gitu jarak sekitar 1 kepal. Jari-jari tangan rapat dan ibu jari terpisah. Kedua diletakkan di belakang garis start. Jadi apabila kita nggak ada star block, jadi kita bisa mengukurnya dengan 1 kepal ataupun dengan cara langkah. Biasanya sih yang paling mudah dengan cara 1 kepal. Kepal tangan itu seperti ini, kepal tangan kalian digenggam, 1 genggam. Itulah jarak yang untuk startnya. Kita lihat dulu di sini jari-jari tangan rapat dan ibu jari terpisah. Ibu jari, jari tangan yang keempat jari kita itu harus terpisah dan jempolnya ini, ibu jari ini, jadi seperti membentuk huruf V. Huruf V seperti ini. Iya. Tuh. Itu ya. Kita lihat gambarnya coba. Star yang baik gimana, Bu? Star yang baik biasanya tetap kita harus pandai ukurnya dulu. Kalau kita nggak ada star block, kita ukur dulu dari kepal. Seperti sudah kaki kanan, kaki kiri. Kalau biasanya lutut kanan itu sejajar dengan ujung kakinya star pendek. Ujung kakinya kaki kiri. Jadi itu namanya star pendek. Itu kepal. Terus kita lanjut. Star menengah atau medium star. Kaki kiri, yang pertama kaki kiri tetap berada di depan. Lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan. Sejajar dengan tumit kaki. Beri jarak sekitar 1 kepal. Dan jari tangan rapat dan terpisah, kedua letakkan di belakang garis start. Jadi di belakang garis start itu seperti apa? Bukan ada garis tuh, warnanya putih. Di belakangnya tidak boleh lewat dari garis tersebut. Di bawah garis itu bentuk huruf V, letakkan, ambil posisi. Tapi terlebih dahulu kita dulu ukur dulu dengan 1 kepal. Jinjit nggak? Boleh jinjit, boleh tidak. Biasanya kalau pakai Starbucks kita pasti jinjit. Tapi biasanya kalau kebanyakan kalau nggak pakai Starbucks tuh nggak jinjit. Karena kalau berjinjit topangnya itu fase topangnya nanti sedikit sulit. Topang itu apa? Buat menopang ya berat tubuh. Ya. Jadi yang pertama itu kaki tetap berdiri di depan. Kaki kiri ya. Kaki kiri, bukan lutut kiri, kaki kirinya. Baru lutut kanannya diletakkan sebelah kanan sejajar dengan tumit. Tumit kanan di mana? Ambil 1 kepal, lalu diletakkan di samping tumit kiri, lalu turunkanlah lutut kalian sejajar dengan kepalan tangan itu. Disitulah jaraknya, dekat itulah. Ya, di tumit. Jari tangannya sudah pasti sama, diletakkan di belakang garis di medium star. Nah, seterusnya star menengah. Ini gambarnya ini. Gambarnya ini dapat dilihat dia pakai star block ya. Dia agak condong sedikit. Ya. Tetap pada condong aba-aba bersedia. Kalau sudah bersedia naik, dia menungging sampai pantatnya agak sedikit ke atas. Star menengah sini. Dilihat situ lututnya dekat. Dekat tuh. Lututnya dekat apa tuh? Lutut dekat tumit kiri kan? Diperhatikan kan?
Seperti kan situ tangannya bentuk huruf V, terus lutut di atas ini posisi namanya bersedia. Biasanya kalau udah pakai star block, dia lututnya ke bawah. Nah, bersedia, siap. Tapi kalau biasa pakai star block itu agak sedikit kesulitan, karena pas posisinya aja. Pas biasanya kalau udah pakai star block itu yang di gambar ini namanya posisi bersiap, sudah menunggingkan apa namanya pinggulnya. Hmm. Selanjutnya kita masuk ke star panjang, long start. Ada long start ya. Yang pertama, seperti dua teknik yang di atas tadi itu, kaki kiri diletakkan depan lutut kanan yang berada di belakang kaki kiri. Belakang kaki kiri kamu ya, beri jarak sekitar. Jadi mundur lagi setelah tumit, mundur lagi satu kepala. Kita boleh mundur lagi dua kepala, Bu. Boleh sesuai posisi tubuh biasanya. Karena posisi tubuh orang kan beda-beda. Karena kalau udah untuk yang gemuk itu susah. Biasanya pakai star panjang. Karena dia kalau star pendek nggak bisa. Kalau tubuh yang gemuk ya, bukan gemuk sekali, tapi gemuk yang agak apa ya, berisi. Biasanya dia nggak bisa pakai star pendek karena terlalu sempit bagian sekitar selangkangan. Jadi belakang satu kepal, lalu letakkanlah, turunkanlah lututnya di belakang kaki kiri, bukan belakangnya tapi belakang satu kepal tadi ya. Dan jarinya tetap letakkan di belakang garis dengan ibu jari rapat, dengan jari rapat dan ibu jari terpisah. Oke. Setelah ini kita membahas yang lain lagi, yaitu ya ini step panjang. Dapat dilihat di situ ini aba-aba bersiap ya, ada pinggulnya sudah naik. Jadi karena dia pakai star block seperti ini. Dilihat sudah lutut kakinya sudah berada di belakang tumit kaki ataupun bisa dibilang satu kepal tadi. Ibu jarinya tetap berhuruf V. Nah, kita bahas aba-abanya sekarang. Ya, urutan langkah startnya. Ada aba-aba bersedia, lalu bersiap. Yang tiba-tiba ya, barulah berlari sekencang-kencangnya. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar, situ posisi yang itu ada kaki kanannya ditaruh ke bawah. Artinya nggak pakai startboardnya ya. Startboardnya bentuknya minimalis di situ. Nah, di situ sudah jelas tangannya bentuk huruf V di belakang garis start. Itu aba-aba bersedia. Lututnya yang kiri naik, menopangnya dengan lutut kanan. Terus aba-aba bersiap, naikkan pinggulnya. Kata orang itu namanya menunggingkan, ya, menunggingkan tubuh bagian tengah. Oke. Baru setelah pistol ataupun aba-aba ya berbunyi, dilantunkan, langsunglah menolakkan semua kaki dan berlari sekencang-kencangnya. Begitu. Pintar. Kalau kita bisa sudah ini pasti bukan mudah. Karena belajar itu kan tidak bisa sekali dua kali ya. Harus tetap continue. Karena kalau di SD itu sudah ada daripada kelas 4 sampailah nanti kelas 6. Atletik tetap ada. Yang berikutnya adalah fase teknik berlari fase topang. Topang ini mendarat pada telapak kaki. Lutut kaki topang bengkok harus minimal pada saat amortisasi. Amortisasi itu artinya
lebih meminimalkan lututnya tuh bengkok tuh, itu namanya amortisasi. Nggak boleh bengkok sekali juga, terlalu bengkok juga nggak boleh. Jadi karena itu berpengaruh pada posisi larinya nanti ya. Kaki ayun dipercepat, pinjau sendi lutut dan mata kaki dari kaki topang dan harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. Lalu paha kaki ayun naik dan cepat ke suatu posisi horizontal. Horizontal itu artinya kan lurus ya. Coba dilihat ada lingkaran di situ, itu namanya amortisasi. Yang nomor 1 itu fase topang mendarat dengan telapak kaki. Jadi kalau kebanyakannya kalau untuk berlari biasanya mendarat telapak kaki, biasanya orang banyak jinjit ya. Nah itu untuk membuat laju ya, membuat berlarinya lebih cepat. Cuma biasanya kalau dalam teknik itu biasanya harus dengan mendarat dengan telapak kaki, sekuat-kuatnya, pak 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 gitu lari. Oke, fase topang ya, topangnya ini dalam arti kata tadi itu yang ada di lingkar tuh fase yang nomor 2 dan nomor 3, itu amortisasi. Terlalu bengkok tidak boleh, bengkokkan pun juga karena berpengaruh dalam kelajuan larinya nanti. Ini gambar yang ada berwarnanya, ya di situ posenya ya. Angkat kaki dan berlari sekencang-kencangnya. Tangannya jangan lupa harus diayun dengan seirama dengan antara kaki, koordinasi kaki dan tangannya. Karena itu juga berpengaruh dalam kelajuan atau kecepatannya ya. Kita lanjut, yang berikutnya fase layang. Fase layang ini yang pertama, mengayunkan lutut kaki bergerak ke depan dan ke atas. Dalam proses pemulihan, lutut kaki topang bengkok, iramanya ayun lengan aktif namun rileks, kemudian kaki topang bergerak ke belakang. Jadi fase topang dan fase layang ini memang dilepaskan pada saat itulah menopang dan melayang. Melayang ini dalam arti bukan melayang terbang, tidak, melayang sekian detik dalam berlari. Kalau bisa dilihat diperlambat itu seperti melayang per detik kakinya dari tanah ya. Mengayunkan lutut bergerak ke depan dan ke atas, tak boleh juga ke atas terlalu atas, harus dekat paha, itu lurus dengan paha. Kemudian kaki topang terus bergerak dan tapak kaki ya, menginjakkan tapak kakinya harus cepat. 100 meter itu kira-kira sekitar berapa detik habis. 50 meter juga berlarinya sekian, sudah ada patokannya juga dalam per detiknya. Pada saat ini kalau atletik lari si atlet kita Indonesia Zohri dan kalau nggak salah siapa lagi lupa namanya. Kalau yang untuk atlet lari nggak salah yang internasional Bolt ya, Usain Bolt itu terkenal dia masih memegang dalam kecepatan berlari. Berikutnya ini namanya gambarnya ya, gambar fase layang, sama seperti gambar sebelumnya, cuman dia berwarna. Ini menjelaskan sekali ya bagaimana fase layang itu terbentuk. Tuh dia ada melayangnya sekian per detik sampai kaki menginjak tanah. Berikutnya kita menuju finish. Finish ini untuk lari jarak pendek itu ada 3 tekniknya.
Yang pertama, mencondongkan dada, kemudian menjatuhkannya ke depan. Itu dilakukan apabila biasanya ramai orang yang menjadi apa lawan kita, makanya dada duluan yang dicondongkan. Tapi kalau yang kita jauh gitu, agak jauh sedikit, biasanya pakai bahu yang dijatuhkan ke depan. Setelah itu kalau bisa juga langsung cepat mungkin lari sampai finish, sampai menabrak atau melewati garis finish apa namanya tuh talinya itu. Jadi tenis finish ini juga nggak gampang, juga butuh namanya latihan. Tapi kalau sedikit salah saja nanti adalah apa namanya ya, tidak sah, bisa tidak sah itu dalam teknik finish yang sudah dianjurkan seperti ini. Lalu lain pula ceritanya, biasanya bisa tidak dianggap atau didiskualifikasi. Ini gambar yang lain soal teknik finish. Teknik finish itu di situ ada dengan dada. Di situ dengan ada ramai-ramai tuh, dengan ramai-ramai dengan bahu tuh, tapi agak sedikit jauh. Tapi bukannya terbalik ya? Ya terbalik. Kalau dada itu dia tidak ada lagi orang. Tapi kalau yang bahu baru ada orang kita lawan. Sedangkan yang selaju-lajunya itu yang terakhir, dengan cara yang terakhir sekuat-kuat tenaga. Berlari sampai finish. Menghasilkan amortisasi fase layang yang teropang dengan kuat. Karena kalau kita lomba itu lombanya sebentar, tapi latihannya butuh bertahun-tahun. Seperti itu, tidak gampang. Jadi seorang atlet atletik. Berikutnya, peraturan lari cepat. Peraturan ini juga ada setiap di olahraga lainnya tentunya ya. Yang pertama ya, kita sudah bahas peraturan jalan cepat tadi. Nah, ini sekarang peraturan lari cepat. Peraturannya, perlombaan dilakukan dengan aba-aba. Bersedia, siap, ya, gitu ya. Peraturan perlombaan yang lain lagi ada diskualifikasi hal yang tidak anggap sah. Dia ada 6 di situ. 3 kali melakukan startnya salah, lewati atau masuki lintasan pelari lain, berbuat curang, mengganggu pelari lain, keluar dari lintasan, terbukti memakai doping atau obat perangsang untuk berlari ya. Bukan, jadi ada dopingnya. Biasanya ada atlet yang seperti itu dan nanti dia akan terbukti ya. Jadi gimana dengan air seninya mereka ya, nanti baru ini yang memakai obat, itulah susah terjadi di diskualifikasi. Yang terakhir, peralatan dan sarana lari jarak pendek. Yang pertama, lintasan berjumlah 8 buah. Peralatannya pakaian, sepatu, tanduk, tiang, finish. Yang finish tepat dan bendera. Jadi tetap namanya peralatan juga harus diperhatikan. Kalau itu saat lomba ya. Tapi kalau kita berolahraga, kita butuhkan adalah tetap pakaian olahraga, sepatu, sarana prasarananya. Dan paling penting kita terhindar dari cedera dengan melakukan pemanasan dan pendingin. Nah, oke ya. Pemanasan penting, pendinginan penting. Pendinginan itu menegangkan otot ya, mendinginkan otot tadi. Sudah lelah berlari. Nah, terus kita pembagian jarak dilakukan dengan memaksimalkan teknik lari. Jadi teknik lari itu harus dimaksimalkan.
Kalau sudah lomba ataupun sudah kita belajar, lakukanlah dengan baik ya. Tekniknya gimana? Bertanyalah pada guru, tentunya guru olahraga dalam bidangnya. Bu, bagaimana ini Bu? Tanyalah seperti itu ya. Jangan mager, jangan malas gerak kan. Biasanya kan kalau udah malas gerak nanti tidak dapat apa-apa ya. Pengetahuan nanti susah didapat, sudah malas terus. Oke, selanjutnya kita akan membahas manfaat lari cepat. Nah, manfaat lari cepat itu apa? Yang pertama, sebelumnya kan kita jalan cepat ya. Nah, ini manfaat lari cepat. Yang pertama, perkembangan kekuatan otot, meningkatnya oksidasi lemak atau pembakaran lemak, meningkatkan sintesis protein, perkembangan otot yang maksimal tanpa lemak, meningkatkan kapasitas aerobik tubuh jadi lebih bugar, maksimalkan kemampuan serat otot, meningkatkan sensitivitas insulin baik untuk latihan penyembuhan diabetes, dan meningkatkan kesehatan jantung. Jadi lagi-lagi itu ada diabetes ya. Nah, diabetes sebenarnya itu kan penyakit adalah pembuluh darah. Dia darahnya itu terkontaminasi atau tidak baik darahnya. Di pompa jantung, dari plak-plak darah itu plak-plak ada pembuluh darah ada plak-plak. Plak itu seperti kotoran melekat, berubahlah nanti dia jadi penyakit. Campurlah darahnya itu menjadi merusak, bukan membantu ya. Diabetes dapat sembuhkan. Belum ada yang seperti itu sebenarnya, tapi tetap katanya bisa disembuhkan. Itu ya, pengembangan kekuatan otot. Kekuatan otot gimana ya? Seperti apa ya? Kekuatan otot ini tentunya otot pada tubuh kita. Kalau kita sering berlari, berjogging ya, kita menebalkan otot kita. Otot-otot yang ada di seluruh tubuh. Itu kalau tebalnya kekuatan otot nanti bisa namanya menghasilkan jabatan yang lebih baik, meningkatkan oksidasi lemak. Oksidasi lemak itu pembakaran lemak kita pada oksidasi lemak kita. Tubuh kita lemaknya dia sedikit. Biasanya kalau pernah lihat Cristiano Ronaldo kan dalam TV biasanya, itu katanya lemaknya lebih sedikit, ototnya lebih baik. Dia itu menjaganya. Cristiano Ronaldo itu juga sembarangan makannya dijaga, semuanya dijaga. Dia tidak pernah minum soda, lalu selalu donor darah, tidak minum soda, donor darah. Itu Cristiano Ronaldo itu menjaganya seperti itu hebat sekali dia. Jadi kalau kita pengen minum soda, pengen minum ini itu, soda juga itu kalau kita kebanyakan itu merusak peredaran darah ya. Juga makan makanan yang berlemak dan seterusnya. Boleh apa tidak kita makan ya, tetap boleh, cuma sesuai porsinya. Seperti itu. Untuk kalau seorang atlet itu harus dibatasi. Bukan tidak boleh tapi dibatasi. Tapi tergantung pilihan tetap seorang atlet itu mau apa tidak. Yang ketiga ada meningkatkan sintesis protein. Protein yang untuk dalam otot kita akan maksimal kerjanya membakar lemak ya. Jadi protein itu untuk maksimalkan membakar lemak. Lalu meningkatkan kapasitas aerobik tubuh. Jadi aerobik geraknya kan lebih banyak menghasilkan keringat lebih banyak. Jadi itu tubuh tuh lebih bugar. Bugarnya itu dilihat kalau itu kembali lagi tetap tidurnya cukup tidak ya. Terus sampai meningkatkan kesehatan jantung. Jantung kita harus sehat juga. Ujung-ujungnya jantunglah yang untuk kesehatan. Jadi jantung, otak, itu semua itu adalah namanya tubuh kita yang paling penting. Jantung, otak, lalu hati,
lalu pankreas, ginjal. Nah, itu tuh yang paling penting tuh. Kalau sudah ginjal rusak, nah, susah juga. Oke, selanjutnya. Eh, Nah, sekianlah pembelajaran hari ini. Pembelajaran materi atletik. Sampai jumpa pada materi berikutnya ya. Ini kita belum membahas materi yang lain. Karena kita baru membahas lari cepat serta hmm, jalan cepat. Karena kita ibu yang membahas di SD ya. Salam olahraga, jaya jaya jaya. Terima kasih dari Ibu Nurpiana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.